Oke, pagi ini kita akan mulai perkuliahan untuk medan elektromagnetik. Materinya mulai masuk ke analisa vektor ya, seperti yang saya jelaskan minggu kemarin, bahwa di bagian awal kita akan mereview ya mengenai vektor. Saya yakin Anda semua sudah memperolehnya di mata kuliah yang lain ya, jadi ini refreshing aja, kita membahas vektor mulai awal. Kalau waktunya cukup, nanti saya mau lanjut sampai ke hukum Coulomb juga. Insya Allah kalau cukup ya, kalau enggak ya kita lanjut ke pertemuan selanjutnya aja. Oke, ini karena ini materinya, ini buku elektromagnetik ya, yang versi bahasa Indonesianya. Kalau misal ada yang punya, bisa dipakai sebagai referensi. Oke, ini minggu kemarin sudah dibahas. Ini kita skip aja ya. Nah, oke, kita masuk ke materi skalar dan vektor. Oke, kalau kita membahas vektor, tentu kita akan belajar juga mengenai skalar. Ya, skalar dan vektor, saya harap Anda semua sudah paham ya mengenai ini. Skalar itu berarti merujuk ke sebuah besaran yang nilainya direpresentasikan oleh sebuah bilangan nyata tunggal. Jadi misal suhu ya, contohnya besarannya adalah suhu. Kalau misal ditanya berapa suhu di ruangan, 25 derajat Celcius. Nah, dia kan bilangan nyata tunggal, positif maupun negatif sama aja ya. Nggak apa-apa. Tapi dia karena skalar ini adalah hanya bilangan nyata yang tunggal, jadi dia tidak mempunyai arah. Ya, itulah skalar. Contohnya skalar apa? Suhu tadi ya. Lalu massa, kerapatan Z di sini ya, volume itu merupakan besaran skalar. Lalu ada vektor yang kedua. Vektor adalah suatu besaran yang memiliki magnitud dan arah. Jadi kalau diperhatikan ada dua komponen dalam suatu vektor ya, yaitu magnitudo atau magnitud dan arah. Magnitudo ini adalah sebuah nilai mutlak sehingga nilainya akan selalu positif. Nanti ini akan kita bahas ya, rumusnya untuk mencari magnitudo seperti apa. Contohnya apa? Vektor itu contohnya adalah gaya, kecepatan, percepatan, intensitas medan listrik, intensitas medan magnet. Dan masih banyak lagi sebenarnya ya. Ini beberapa contohnya. Kalau kita bicara kecepatan misalnya, ada sebuah mobil yang melaju 80 km per jam. Pasti ditanya arahnya kemana gitu ya. Nah, karena kenapa kecepatan itu masuk ke vektor? Karena misal ada mobil yang arahnya berlawanan, itu akan mempengaruhi kecepatan relatif yang dilihat di mobil itu. Lagi-lagi yang ditanya arah ya, apakah arahnya berlawanan ataukah searah seperti itu. Nah, lalu hal yang penting selanjutnya dari skalar dan vektor itu adalah cara menuliskan notasinya. Notasi vektor itu diindikasikan dengan tulisan cetak tebal. Seperti ini ya, misal besarannya adalah A. Dia kalau di buku cetak itu tercetak tebal, atau kalau misal tulis tangan berarti kalau ditebalkan kan susah ya, nanti malah bolong kertasnya, jadi ditulis biasa aja huruf besar dan pakai garis di atasnya, atau huruf kecil pakai garis di atasnya, atau untuk vektor satuan itu biasanya pakai topi ini ya. Ini namanya apa? Kalau saya nyebutnya topi. Ini contohnya A. Kalau misal besarannya adalah F, gaya misal ya. Ya berarti kalau di buku dia akan tercetak tebal. Kalau misal kalian mau menuliskan di kertas atau di tulis tangan berarti ya pakai garis di atasnya. Saya harap Anda semua tertib ya masalah penulisan ini, karena saya akan mempengaruhi penilaian gitu. Kalau misal
di latihan soal, di ujian gitu ya. Karena kalau misal F di sini adalah gaya dan harusnya vektor, tapi Anda tulis seperti ini saja, itu berarti dia skalar. Ya. Dan ini berbeda, tentunya berbeda. Oke, nah kalau besaran skalar itu ditulis dalam tulisan reguler cetak miring. Ini kalau dicetak ya, kalau di buku dia nggak ditebalkan tapi italik saja dicetak miring. Atau kalau misal tulis tangan berarti ya tanpa garis di atasnya atau tidak ditebalkan gitu. Oke, lanjut. Nah ini representasi dari vektor. Jadi misal ada vektor A ya, dia arahnya ke sini ya, arah ke sini. Cara merepresentasikan arahnya seperti apa? Kita pakai panah di sini ya. Panah itu kita anggap sebagai kepala dan di sisi sebaliknya adalah ekor. Maka arah vektornya adalah ke arah kepalanya, ke arah panahnya itu. Jadi ini kalau digambarkan vektor A, dia akan seperti ini bentuknya nih. Ya. Lalu magnitudo itu apa? Magnitudo itu pada intinya adalah panjang vektor gitu. Kalau kalian belajar di kalkulus ya. Nah, magnitudo itu dituliskan, dinotasikan dengan tanda mutlak di sini. Itu kenapa tadi ada penjelasan bahwa magnitudo itu selalu bernilai positif. Ya. Selain ada magnitude, juga ada sudut di sini. Nah, sudut vektor itu yang mana? Ini kan sudut juga nih ya. Ini sudut, ini juga sudut. Ini kalau misal arahnya yang berbeda, kita buat arahnya berbeda dengan yang tadi, maka tetap ada komponen magnitude lalu sudut. Nah, sudut itu adalah kita ambil untuk sudut yang lebih kecil. Jadi kalau di contoh yang tadi ya, sudutnya itu adalah yang ini ya sudutnya. Yang ini kita ambil sudut yang kecil, itu adalah sudut vektor. Jadi itu adalah sudut vektor, kita ambil sudut yang lebih kecil, berarti yang ini ya. Nah, besar sebuah vektor atau panjang vektor yaitu magnitudo yang secara grafis direpresentasikan oleh panjang vektor tersebut. Ya, itu kenapa disebut panjang vektor. Satuan vektor itu apa? Satuannya tergantung dari besaran yang digunakan. Kalau misal gaya ya berarti newton, lalu kalau misal kecepatan berarti meter per second ya. Dan lain sebagainya. Nah, sudut itu adalah sudut apit antara vektor dengan kerangka acuan, baik berupa garis bidang atau vektor lain. Dalam perhitungan digunakan sudut yang lebih kecil ya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan aja ya, sambil jalan nggak apa-apa. Oke, kita masuk ke aljabar vektor. Tadi review sebentar ya mengenai besaran skalar, vektor, lalu sudut, lalu magnitude. Nah, kita masuk ke aljabar vektor. Ini penting karena ini nanti akan kita pakai untuk menghitung rumus-rumus yang ada di medan elektromagnetik. Oke, untuk aljabar vektor, misal di sini ada dua vektor, yaitu vektor A sama vektor B, yang arahnya berbeda. Vektor A ke sana ya, vektor B ke sana. Yang pertama, untuk vektor, itu dia memenuhi hukum komutatif. Artinya kalau dioperasikan penjumlahan antara vektor A sama vektor B, berarti ya A plus B itu sama dengan B plus A. Lalu juga berlaku hukum asosiatif ya. Nah, untuk penjumlahan sendiri jika digambarkan dalam bentuk vektornya ya seperti ini ya. Ini kan tadi B-nya ke arah sana. Kalau kita jumlahkan berarti ekor ketemu ekor dan arah vektornya mengikuti arah vektor masing-masing. Jadi kalau penjumlahan pada intinya kita mencari resultan dari kedua vektor ini
Kalau digambarkan, resultan itu adalah A ditambah B, penjumlahan dari dua vektor tersebut. Udah bisa ya ini ya. Atau pakai cara seperti ini ya, sama aja. Untuk pengurangan itu seperti apa? Tanda negatif, kalau dikurangkan misal ya, ini A dikurang B gitu ya, vektor A dikurang vektor B. Tanda negatif itu sebenarnya mengindikasikan bahwa arah vektor itu berlawanan dari arah vektor B. Artinya kalau dia A dikurang B, sebenarnya A ditambah min B gitu ya. Jadi seperti ini. B kan awalnya ke arah sana, lalu karena ini dikurangkan, maka B-nya berubah arah. Nah, jadi arah ke sini ya. Sehingga kalau dicari hasil pengurangannya adalah ini. Selanjutnya, perkalian vektor dengan skalar, dia memenuhi sifat asosiatif dan distributif. Yang kecil, yang ditulis huruf kecil ini adalah skalar, R ditambah S. Dia nggak tercetak tebal, berarti dia skalar ya. Lalu ini adalah vektor A ditambah B. Maka kita bisa mengoperasikan dia dengan distributif ya. Ini kita kalikan, lalu yang ini juga. Nah, sehingga diperoleh seperti ini untuk perkaliannya. Lalu untuk pembagian vektor dengan skalar, itu adalah perkalian dengan kebalikan skalar tersebut. Jadi kalau ada vektor A dibagi dengan skalar n, maka kita dapat menuliskan 1/n dikalikan A. Ini basic ya, basic perkalian. Selanjutnya terakhir, bagaimana jika ada dua vektor yang sama? Ya kalau vektor sama, otomatis dia akan saling meniadakan ya kalau misal dikurangkan. Jadi A min B itu sama dengan 0. Karena vektornya sama, A sama dengan B. Ini ya. Oke, ini basic aja. Nah, ada pertanyaan nggak untuk aljabar vektor sebelum kita masuk ke sistem koordinat persegi atau SKP?